Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Mutu. Ia bekerja di sebuah hutan pohon duri di desanya. Saat itu ia diledek oleh temannya yang telah menjadi seorang kurir pengantar barang. Saat itu ia kemudian mengatakan bila Mutu menginginkan sebuah pekerjaan yang lebih baik, dia harus menyogok atau memberikan sejumlah uang pada pemilik perusahaan. Sepertinya dirinya yang telah menghabiskan uang sebanyak 1 lakhs untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini ia lakukan. Sebelum pergi membakar sebatang rokok dan membuang puntungnya itu begitu saja, dan saat itu Mutu tengah mengasah pisaunya. Ia merasakan panas di sekitarnya. Saat itu Mutu terkejut ketika melihat ladang pohon duri di sekitarnya sudah terbakar dengan cepat. Mutu mencoba memadamkan api, tapi naas, si Mutu masih kalah cepat dengan si api yang merambat ladang itu karena anginnya yang sangat kencang. Sehingga api itu melahap membakar semuanya hingga tak tersisa. Sementara itu, Mutu berusaha menyelamatkan diri dan dengan langkah oleng, ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat itu Mutu yang terluka di bagian punggungnya akibat terkena duri dan meminta tolong kepada ibu dan saudara perempuannya untuk mengambil duri yang ada di tubuhnya. Setelah selesai, si ibu kemudian memberikan ramuan tradisional ala-ala rindapan begitu. Saat sedang beristirahat, ia mendengar suara keributan di halaman rumahnya. Ternyata itu si pemilik ladang duri. Si juragan itu berteriak dan meminta si Mutu untuk bertanggung jawab karena perbuatannya. Mutu mencoba menjelaskan bahwa bukan ia yang membakar hutan tersebut. Tapi si juragan itu tak peduli, ia malah meminta uang sebanyak 5.000 lakhs sebagai ganti rugi katanya. Namun si Mutu yang merasa dirinya tidak bersalah, ia mencoba mengelaknya dan berkata kalau ia tidak akan menggantinya karena itu bukan salahnya. Bahkan dengan berani si Mutu mengusir si juragan tersebut. Namun hal itu malah membuat ibunya merasa takut dengan sikap Mutu yang berani. Saat itu si ibu meminta agar Mutu merantau saja dan meninggalkan desanya, karena ia takut si juragan itu melakukan hal yang tak diinginkan. Ia juga tidak ingin Mutu terlibat masalah ini. Aneh, ini cek, Lechmi. Awalnya conda teri. Lalu Mutu pergi ke rumah uaknya atau pamannya yang bernama Sima. Saat itu Sima mendekati Mutu dan mengatakan bahwa ia akan memberikan sejumlah uang kepada Mutu dan meminta Raju untuk pergi ke pasar Rada Putaran untuk membeli beberapa potong keju, celana dan sandal. Karena mereka akan pergi ke Mumbai besok pagi-pagi sekali. Setelah selesai membeli beberapa potong baju dan celana, si Mutu kembali ke rumah Sima. Namun tanpa sengaja saat itu ia mendengar pertengkaran Sima di telepon dengan seseorang. Dan saat itu ia juga melihat sebuah senjata tergeletak di meja Sima. Malam harinya tiba-tiba Sima mendatangi Mutu yang tengah tertidur. Ia kemudian malah memberikan sebuah surat kepada si Mutu agar dibawa oleh Mutu. Esok paginya Mutu yang masih tertidur malah mendengar suara istri dan putri paman Sima menggedor-gedor pintu. Mutu yang mendengar hal itu kemudian mencoba untuk membuka pintu namun tidak berhasil. Lalu si Mutu berlari keluar dan memutuskan untuk melihat dari luar melalui jendela luar dan menerobos masuk. Saat itu Mutu terkejut ketika melihat Sima tewas bunuh diri dengan cara menggantung tubuhnya. Kejadian itu membuat keluarganya sangat merasa terpukul melihat keadaan Sima yang tewas dengan sangat mengenaskan. Akan tetapi Mutu akan tetap berencana pergi ke Mumbai esok sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh uaknya yaitu Sima. Namun sang ibu merasa khawatir dengan Mutu, akan tetapi Mutu mencoba meyakinkan ibunya kalau ia akan berhasil. Kemudian si Mutu melakukan perjalanan ke Mumbai menggunakan sebuah kereta dan sesekali memandang surat yang diberikan Sima sebelum ia meninggal. Ia sangat kepo dengan surat tersebut, tapi ia tak berani membukanya. Singkat cerita, Mutu tiba di sebuah rumah makan kecil sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pamannya. Saat itu Mutu mengatakan pada pekerja di tempat itu bahwa ia adalah keponakan Sima. Namun semua orang yang ada di tempat itu mengatakan tidak mengenal Sima sama sekali. Bahkan Mutu diusir dari tempat tersebut. Namun si Mutu tetap pada pendiriannya dan memberikan sebuah surat tersebut kepada seorang kasir penjaga restoran tersebut yang dikenal dengan sebutan Esaki.
Setelah si Esaki membaca surat tersebut, akhirnya ia pun diterima di restoran tersebut. Lalu ia menyuruh Mutu untuk membereskan barang-barangnya dan seorang pria bernama Makali yang juga bekerja sebagai pelayan di rumah makan tersebut akan menjelaskan kepada Mutu semua hal dan tugas yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Mutu. Keesokan harinya Mutu mulai menjalani kegiatan di rumah makan tersebut dan saat itu ia bekerja jadi seorang pelayan yang melayani pembeli yang datang dan juga membersihkan meja yang bekas dipakai oleh pembeli. Setelah beberapa hari berlalu, kini satu persatu karyawan di tempat tersebut berteman baik dengan si Mutu. Mutu yang semakin betah, ia pun kemudian membulatkan tekadnya untuk bisa membuat dirinya nyaman di tempat kerjanya yang baru. Kali ini Mutu diajak oleh konco-konco kerjanya untuk mencari sebuah hiburan kecil-kecilan. Namun di tengah mereka menari tiba-tiba harus berhenti ketika salah satu di antara mereka mengatakan bahwa ada polisi yang menggerebek tempat mereka. Semua orang pun panik dan mengambil barang-barang milik mereka. Ketika polisi mulai menaiki lantai 2 dan memeriksa semua karyawan yang ada di tempat itu, memastikan bahwa tidak ada senjata api dan juga barang-barang haram yang membahayakan. Keesokan harinya Mutu yang kini telah berpenghasilan, ia tak melupakan keluarganya yang di kampung. Bahkan selalu mengirimkan uang kepada ibunya untuk biaya sehari-hari, juga membayar hutang-hutang keluarga mereka. Dan hal itu ia gunakan agar terhindar dari ancaman rentenir yang ingin menghabisi ibu dan adik perempuannya. Bila mereka tidak membayar hutang mereka, sementara itu saat di pasar, Mutu melihat seorang cewek cantik. Saking cantiknya membuat Mutu tertarik dengan seorang gadis yang bekerja di sebuah toko pakaian dan berusaha caper supaya bisa lebih dekat. Bahkan si Mutu ini langsung menawari gadis yang belum ia kenal namanya itu untuk datang ke rumah makan tempatnya bekerja. Dan gadis tersebut bernama Papai. Tak berselang lama saat itu Mutu bertemu dengan seorang pria bernama Sridaran, seorang pemuda yang Mutu kenal pertama kali di stasiun kereta. Saat itu mereka mencoba berbincang, namun teman-temannya Mutu mencoba memperingatkan Mutu untuk tidak berbicara pada Sridaran tanpa mereka beritahu alasannya. Saat itu mereka pergi ke sebuah bioskop, namun di tengah mereka menikmati film di bioskop, beberapa orang datang untuk membuat kekacauan dan memukul teman-teman Mutu, termasuk Mutu yang telinganya terkena pukulan. Mutu yang kesal, ia pun melupakan amarahnya dan membalas pukulan mereka. Hal itu membuat teman-teman Mutu takut karena kebrutalan Mutu. Dikira cupu, ternyata si Mutu ini adalah seorang suhu yang luar biasa. Kemudian mereka pun mencoba melarainya, lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka. Namun saat mereka semua tertidur pulas, mereka terpaksa dibangunkan karena Esaki tahu perbuatan mereka. Bahkan Esaki juga tahu kalau mereka telah mengeluarkan senjata untuk menakuti lawannya dan membawanya pergi. Keesokan harinya mereka terkejut ketika melihat salah satu temannya yang bernama Jagan telah tidak bernyawa. Hal itu mereka ketahui dari berita yang ditayangkan di televisi. Saat itu polisi menemukan mayat si Jagan di area pantai, namun belum diketahui pembunuh mereka siapa. Karena hal itu membuat Mutu dan teman-temannya merasa kehilangan Jagan dan mereka bingung bagaimana cara mereka memberitahu keluarga Jagan. Kemudian si Sarpan ini menasihati Mutu kalau di tempat yang kini mereka tinggali adalah sebuah pertarungan, di mana mereka tinggal menunggu giliran untuk mati. Sarpan kemudian menunjukkan sebuah koran yang menuliskan kabar kejahatan dan kematian pada orang-orang yang ia kenal dan beberapa di tempat itu. Bahkan ia menunjuk foto Karuku File yang dikenal sebagai Karji, dan restoran berada di bawah perintahnya. Lalu Esaki berada di bawah perintah restoran. Hingga Sarpan dan yang lainnya termasuk Mutu adalah anak buah dari Esaki. Karena bekerja dengan Esaki, Sarpan juga memberitahu sahabat Karji yang bernama Kuti yang biasa disebut Kutibai, dan ia adalah musuh pebuyutan Esaki sejak dahulu kala. Bahkan saat itu mereka pernah terlibat dalam pertarungan Kutibai. Saat Kutibai mengirim anak buahnya untuk menghabisi Karji dan Karji selamat dalam penyerangan tersebut. Dan Sima adalah tangan kanan Karji saat itu, namun saat konflik itu berlangsung, Sima malah kembali ke desa. Hingga Karji menganggap kalau Sima adalah seorang pengkhianat. Sarpan juga memberi nasihat pada Mutu untuk tidak menyentuh senjata apapun, karena akan mengakibatkan kekacauan pada hidupnya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Mutu yang kini sudah bekerja dengan baik, sekarang ia sudah sering mengirimkan lebih banyak uang pada ibunya, hingga membuat ibunya merasa bingung ketika mendapatkan kiriman uang yang begitu banyak. Dan ternyata kini si Mutu telah masuk ke dunia gelap dan menjadi tangan kanan Karji. Jadi untuk mendapatkan uang lebih itu sangat mudah.
Bahkan bisa lebih banyak lagi kalau Mutu bisa berbuat baik pada Karji. Bahkan sekarang Mutu kini telah jadi orang yang bisa diandalkan untuk menghabisi orang yang diincar oleh Karji. Dan kali ini Karji membawa Mutu ke sebuah tempat dan memperkenalkan dengan rekan bisnisnya untuk membicarakan bisnis mereka. Akan tetapi kesepakatan tidak mencapai hingga dengan cepat Mutu menghabisi mereka satu persatu sesuai dengan rencananya. Singkat cerita, Mutu yang kini sudah banyak uang, ia pun memberanikan diri untuk mendekati wanita yang pernah mencuri hatinya, yaitu si Papai. Hari itu Mutu pergi mendatangi kediamannya, lalu Mutu memperkenalkan dirinya, tapi si Papai ini malah justru mencueki Mutu dan sama sekali tidak mendapatkan sambutan baik dari si Papai. Bahkan ketika ia mengatakan ia menyukai wanita Papai, mukanya si Papai ini justru masih biasa saja. Tapi sebagai lelaki sejati, Mutu sama sekali tidak peduli. Ia tetap berada di tempat itu hingga wanita itu luluh dan mau berbicara tentang masalah yang ia hadapi saat ini. Hingga pada akhirnya si Mutu pun bisa juga melumpuhkan hati wanita yang telah berhasil mencuri hatinya. Walaupun usia mereka memiliki jarak yang cukup jauh. Tapi hal itu tak menjadi sebuah halangan. Keesokan harinya Mutu bertugas untuk menemani Karji untuk menemui seorang artis di sebuah apartemennya. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang yang bersenjata tajam dan mengurung Karji di ruangan seorang diri. Tapi Mutu yang sudah terlatih menggunakan senjata, ia bisa dengan cepat menghabisi mereka dan membawa Karji keluar dari tempat tersebut. Dan setelah kejadian itu, kini mereka menyusun sebuah rencana untuk menyerang Kutibai. Lalu si Mutu memanggil teman-teman yang lain untuk mendatangi kediaman Kutibai. Mereka yang sudah lengkap menggunakan senjata api dengan mudah menghabisi anak buah Kutibai satu persatu. Lalu Kutibai yang ketakutan, ia pun bersembunyi di sebuah WC untuk menghindari serangan dari si Mutu and the gang. Namun serangan Mutu harus berhenti ketika mereka tahu bahwa ada polisi datang untuk menghentikan aksi mereka. Lalu seorang pria bernama Sidaran, mantan anak buah Karji yang kini bekerja sebagai pegawai Kutibai, ia kini selalu menemani Kutibai untuk menemui Karji. Saat itu mereka berniat untuk menyelesaikan sebuah permusuhan di antara mereka selama ini di hadapan seorang pejabat. Saat itu merasa diminta untuk berhenti bermusuhan dan keluar dari tempat tersebut. Lalu si Mutu mengajak Sidaran untuk berbicara. Mereka saling berbincang tentang kehidupan yang mereka jalani sekarang telah sangat hina. Dan saat ini yang mereka tahu yaitu bagaimana cara melindungi diri mereka dan menghasilkan uang sebanyak mungkin. Kemudian Sidaran mengajak Mutu kembali untuk meninggalkan sebuah pekerjaan gelap yang saat ini mereka jalani. Ia sekarang tidak berniat pergi dari kehidupannya saat ini. Dan setelah perjanjian malam itu, Mutu memiliki firasat dan tidak yakin jika permusuhan mereka akan berhenti begitu saja. Terlebih saat itu hanya sebuah perjanjian hitam yang sepertinya hanya sebuah pencitraan. Begitupun kelompok Kutibai, mereka juga tetap merencanakan untuk mempercepat kematian Karji. Mereka akan menggunakan router, yaitu seorang pembunuh bayaran. Mereka memberikan bayaran sebanyak 1 laks untuk menghabisi Karji. Router datang menemui mereka, melihat keahlian dalam menghabisi nyawa seseorang. Pengkhianat di kelompok Kutibai membuat Kutibai yakin untuk bisa menggunakan jasanya. Tak hanya itu, melihat kedatangan router malah membuat Sidaran menjadi takut. Sementara itu di tempat lain, Karji mencoba berbincang dengan Mutu karena saat itu mendengar rumor bahwa Mutu akan menghabisi dirinya. Tapi dengan tegas Mutu menjawab ia tidak akan menghabisi Karji dan ia pun menantang Mutu dengan mengambil senjata Mutu dan memaksanya untuk menembaknya. Tapi Mutu malah tidak melakukan hal tersebut dan berulang kali mengatakan ia tidak akan mungkin menghabisi Karji karena Karji telah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Namun malam itu Mutu terkejut melihat wanita yang ia sukai, yaitu Papai, berada di sebuah hotel yang sama dengan Mutu. Dan si Papai ini mencoba menjelaskan bahwa ia diminta untuk menemui atasannya Mutu. Hal itu membuat Mutu sangat cemburu. Akan tetapi si Papai tidak peduli dengan Mutu. Dan saat itu juga Mutu langsung masuk ke kamar dan langsung memukuli atasannya hingga ia tak berdaya dan membawa Papai keluar dari hotel tersebut. Dengan keberaniannya ia menemui bapaknya si Papai dan melamarnya langsung sambil memberikan sejumlah uang pada bapaknya Papai. Melihat keseriusan si Mutu, Papai pun kaget, ternyata ia benar-benar mencintainya. Dan banyak pertanyaan yang diberikan Papai untuk Mutu tentang jati dirinya, karena ia sama sekali tidak mengenal siapa si Mutu. Mendengar hal itu, Mutu mencoba menjelaskan semuanya pada Papai hingga ia bisa menerima Mutu dengan baik.
Mutu kemudian mengajak Papai untuk berbicara dengannya dan ia mulai menceritakan semuanya bagaimana mulanya ia bisa tiba-tiba ada di sini dan menjadi seperti saat ini. Dan karena hal itu mereka pun akhirnya semakin dekat hingga acara pernikahan pun dilakukan. Bahkan ibu dan adik perempuannya juga ikut datang untuk menyambut pernikahan keduanya. Laksmi dengan tangan kebuka menerima Papai sebagai menantunya karena dinilai sangat cantik dan memiliki budi pekerti yang baik. Pernikahan Mutu dan Papai pun dilakukan dengan sederhana dan dihadiri banyak undangan untuk memberi mereka doa baik untuk rumah tangga mereka. Dan acara pun berjalan dengan sangat lancar dan sukses tentunya. Namun saat semalam pertama mereka merasa sangat terganggu ketika Karji mengirim pesan. Namun saat ia menghubunginya ia tidak mendapat jawaban. Mutu yang telah menganggap Karji sebagai ayahnya, ia pun memutuskan untuk pergi mendatangi kediaman Karji karena ia takut Karji kenapa-kenapa. Saat itu Sarpan menjelaskan pesan yang dikirim tersebut telah dikirim 3 jam yang lalu dan meminta Mutu untuk kembali. Mutu menurutinya. Namun saat ia kembali ke rumahnya, ia tidak menemukan istrinya. Lalu seorang pria tua mendekati Mutu dan mengatakan kalau Papai dibawa oleh beberapa pria menggunakan mobil sekitar 10 menit yang lalu. Dengar hal tersebut, Mutu langsung pergi meninggalkan rumahnya dan bergegas untuk mencari sang istri tercinta. Ia memberitahu Sarpan. Dengan mudahnya Sarpan berkata kalau Mutu tidak boleh terkejut ketika Karji mengambil istrinya untuk menemaninya di malam pertamanya. Sama seperti anak buah Karji yang lain. Hal itu membuat si Mutu kaget dan mendengar Sarpan untuk mengatakan keberadaan Papai istrinya. Sarpan mengatakan kalau Papai sama Karji ada di sebuah kamar hotel. Dengan cepat Mutu memeriksa kamar hotel si Karji tapi tidak menemukannya, malah ia menegur Mutu untuk pergi. Mutu terus mencari hingga ia menemukan Papai. Hal itu membuat Karji kaget karena ia tidak tahu dengan istrinya Mutu. Tak lama Mutu akhirnya bertemu dengan Papai. Saat itu ia mendengar penjelasan Papai yang terengah-engah dan mengatakan kalau ia dibawa atas perintah Mutu. Kemudian mereka memberikan minumannya hingga membuat ia pingsan. Mendengar hal tersebut membuat Mutu sangat marah kepada Karji. Meski begitu Karji tetap berkata berulang kali dan bersumpah tidak melakukannya. Namun bersama dengan itu Luther datang dan dengan cepat menyerang Mutu hingga ia pingsan dan mengambil senjatanya. Lalu mengarahkan kepada Karji dan menembak Karji hingga tewas di tempat. Mutu dalam keadaan setengah sadar melihat Luther pergi meninggalkan tempat itu hingga kesalahpahaman pun terjadi. Setelah kejadian itu Mutu malah diserang oleh teman-temannya sendiri. Hal itu mereka lakukan karena saat itu mereka melihat Karji tewas dan melihat Mutu yang memegang tembakan. Dan mereka mengira bahwa Mutulah yang membunuh Karji. Mereka terus menembaki Mutu sebisa mungkin, akan tetapi Mutu berusaha menghindari mereka dan membalas menembaki mereka semua. Di sisi lain Mutu merasa senang ketika tahu musuhnya telah tewas karena selama 15 tahun ini baru bisa menghabisinya. Saat itu Papai mendengar semuanya dan mengetahui kalau Mutu belum tewas bersama Karji. Sementara itu kemarahan Sidaran meledak ketika Kutibai mencoba melecehkan Sapna, wanita yang ia cintai. Namun sebelum ia menghabisi Kutibai, ternyata ia lebih dahulu melihat Sapna menghabisi Kutibai hingga Kutibai tewas. Sementara, Mutu yang berhasil membawa istrinya keluar dari kamar hotel mencoba memberi minuman pada istrinya agar sedikit lebih tenang. Tak berselang lama, Sarpan datang dan langsung marah-marah karena Karji telah tewas akibat dihabisi oleh Mutu. Ia juga mengatakan bahwa pihak yang mencari Mutu termasuk polisi, akan tetapi Mutu membantahnya karena ia tak melakukannya sama sekali. Dan setelah mendengar sebuah lencana Sarpan membuatnya sadar kalau ternyata Sarpan selama ini sudah berkhianat dan ia yang membawa istrinya atas perintah Kutibai untuk menjebak Mutu dengan imbalan 10.000 rupiah. Mutu lalu menanyakan kepada Sarpan siapa pria yang ada di kamar Karji saat itu yang tiba-tiba menyerangnya. Tapi Sarpan sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu Mutu memutuskan untuk pergi membawa istrinya dan membiarkan teman-temannya membereskan pengkhianat di antara mereka. Kini, anak buah Karji merencanakan untuk menghabisi Mutu dengan menggunakan Sarpan. Saat itu mereka belum mengetahui tentang kematian Kutibai. Sementara itu, Papai yang berhasil dibawa pulang, ia tergeletak lemah di ranjangnya sambil dipeluk Mutu yang terus mengucapkan maaf. Ia juga meminta untuk membereskan semua barang-barangnya dan pergi dari Mumbai. Di sisi lain, Esaki ini malah menyekap ibu Mutu dan meminta Mutu untuk datang menemuinya. Lalu si Mutu kembali ke restoran Esaki. Sesampainya di sana ia melihat Paroti yang langsung memarahinya dan secara tiba-tiba Mutu menyerang Esaki dan memintanya untuk diam. Mutu mengatakan bukan dia yang menghabisi Karji. Ia tak mungkin menghabisi Karji karena ia sudah menganggap Karji sebagai ayahnya sendiri. Namun beberapa dari mereka tidak mempercayai si Mutu dan tetap menyerang si Mutu. Dengan sigap Mutu menghindari serangan mereka. Melihat keberanian Mutu, beberapa anak buahnya kini memilih ikut dengan Mutu.
dan mengabdi kepada Mutu. Mutu kemudian menjelaskan semua ini karena ulah dari pengkhianatan Sarpan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Esaki kaget mendengar kenyataan yang ia ketahui dari Mutu. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Mutu kini telah menjadi pimpinan geng terbesar di Mumbai dan paling ditakuti oleh pesaingnya. Dana, ia tetap didampingi oleh Papai sebagai istri dan memiliki putra berumur 3 tahun. Dan film pun selesai pada umumnya. Alasan mengapa orang lain membencimu adalah karena mereka menganggapmu sebagai ancaman. Karena mereka membenci diri mereka sendiri atau karena mereka ingin menjadi sepertimu. Hati pembenci tidak pernah damai, pikiran pembenci tidak pernah bersih, dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terpejam. Membenci itu meletihkan dan merusak kehidupan. Maka kami sarankan kepada teman-teman semua, jangan suka membenci. Maka berdamailah dengan diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak video-video Lekadua 1D5. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.